Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamat
ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau hadir, kita mau datang ke hadiratnya dengan puji-pujian kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. ajaib. Kita memiliki Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan. Layak kau terima setiap puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah.
Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi pegangan yang menuntun kehidupan kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, saya kira belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita sekalian. Dan kita percaya sekalipun tahun ini barangkali tidak akan mudah untuk kita lalui, tetapi penyertaan Tuhanlah yang akan membuat kita terus hidup di dalam kemenangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, mengawali tahun ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul The Power of Commitment. Ya, The Power of Commitment. Saya mau mengawali dengan sebuah kutipan. Mungkin ada yang pernah ya membaca atau mendengar saudara, tapi ini kutipan yang sangat bagus dari seorang penyanyi sebenarnya. Ya, namanya Luciano Pavarotti. Saya kira kita semua tahu beliau. Ya, mungkin meninggal tahun 2005 atau 2007, saya tidak ingat lagi. Tetapi beliau pernah mengatakan perkataan penting ini ya, sebagai pesan untuk dunia ini. Ya, beliau katakan, jika kamu duduk di antara dua kursi, kamu akan jatuh. Demi kehidupan, pilihlah satu kursi. Apapun yang kau pilih, kamu harus memberi diri untuknya. Komitmen, itulah kuncinya. Pilihlah satu kursi. Nah saudara, di dalam kehidupan Luciano Pavarotti sebenarnya dia juga punya pilihan. Ya, waktu dia ada di perguruan tinggi, maka cita-citanya itu adalah menjadi seorang goalkeeper ya, kiper dalam permainan football yang sangat terkenal itu. Karena badannya yang cukup atletis dan besar, maka mungkin cocok. Kalau saya kurang cocok ya, disenggol bisa ambruk saya ini, saudara. Tapi beliau cocok dan dia menekuni itu. Cita-cita ke depan menjadi seorang goalkeeper yang profesional. Lalu ayahnya mengatakan, tidak, jangan. Jadilah guru, itu pekerjaan yang mulia. Dan untuk sementara waktu dia menjadi guru. Tetapi dia tidak bisa memungkiri bahwa panggilan jiwanya adalah untuk menjadi seorang penyanyi. Dan akhirnya dia katakan tidak kepada pilihan kedua pertama itu. Dan dia mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk menjadi seorang penyanyi. Dan kita semua tahu pada akhirnya saudara, prestasinya diakui oleh dunia. Dan dia adalah salah satu dari 3 penyanyi tenor yang paling hebat di dunia ini, yang disebut dengan The Three Tenors. Salah satu di antaranya adalah Luciano Pavarotti. Saudara, kalau kita bertanya kenapa dia bisa begitu hebatnya ketika dia menyanyi, saudara, saya kalau mengumpamakan itu dia mobil begitu ya, kalau dia ambil suara tinggi mau langsung ke rendah itu tidak pakai pemanasan dulu, tidak giring gitu mobilnya, tapi langsung jos, wah, kekuatan powerful sekali, luar biasa teknik vokalnya. Kenapa beliau bisa seperti itu? Maka kuncinya seperti yang dia katakan di sini adalah komitmen. Ya, komitmen. Dia tidak mau duduk di antara 2 kursi, pasti akan jatuh. Tapi begitu dia fokus kepada apa yang dia tekuni, itulah yang akan membuat dia ya menjadi seorang yang fokus kepada apa yang dia kerjakan. Seluruh kekuatan yang ada pada dirinya dicurahkan di situ. Tidak heran saudara, dia berhasil. Dan saya kira ini berlaku di dalam semua bidang kehidupan kita. Mau kita bicara soal karir, mau bicara soal pendidikan, bahkan keluarga, ataupun pelayanan yang kita kerjakan saudara. Maka kalau kita mau mencari tahu faktor utama apa sih
yang membedakan orang yang berhasil atau tidak, maka kuncinya terletak pada komitmen. Nah, saudara, mari kita bawa ini ke dalam kehidupan kita dewasa ini ya. Jujur saja, dunia kita ini sedang mengalami krisis komitmen. Ya, belakangan santer dibicarakan semua orang soal video syur dari seorang artis itu. Lalu saya iseng saja lihat komentarnya orang-orang itu. Ada satu orang yang mengatakan begini, kenapa sih kok ribut? Itu sebenarnya sebuah konsep yang simple. Dan ada penulis yang menulis buku itu. Dan dia katakan itu konsep apa? Itulah konsep yang disebut dengan open marriage. Pernikahan yang terbuka, saudara. Jadi biasanya dalam sebuah pernikahan hanya ada dua pihak saja. Suami istri, satu pasangan berkomitmen untuk setia satu dengan yang lain sampai kematian menjemput. Tetapi dalam open marriage, namanya juga open, terbuka. Jadi meskipun sudah menikah, ya mereka ada kesepakatan. Kalau kemudian aku nanti menjalin hubungan dengan ya lawan jenis yang lain yang bukan suami atau istriku, maka mereka akan sama-sama bisa menoleransi itu. Mereka sudah membuat kompromi seperti itu, saudara. Dan itu menunjukkan kepada kita sungguh dunia kita sedang menjauhi komitmen. Termasuk diantaranya juga orang-orang mulai menggulirkan gagasan kawin kontrak, saudara. Nanti kalau masih cocok 5 tahun, perbarui kontraknya. Kalau enggak ya sudah selesai. Ini juga merupakan sebuah pertanda bahwa masyarakat dunia ini sedang menjauhi komitmen. Nah, bagaimana dengan kehidupan bergereja? Ya, ada seorang penulis namanya Charles Colson yang menulis buku yang sangat terkenal itu namanya The Body. Ya, itu bicara soal gereja, saudara. Nah, dia mengatakan bahwa dunia kita ini sedang ditulai oleh filosofi McDonald. Ya, restoran cepat saji. Dan ini kalau dibawa dalam kehidupan bergereja, maka gereja pun juga dipandang seperti restoran cepat saji. Kalau saya datang, ya saya pilih menu. Saya coba, kalau saya tidak suka, saya akan pindah ke resto yang lain. Bukankah ada banyak pilihan? Ya, kalau sekarang ini bukan hanya yang onsite, tetapi juga yang online, saudara. Maka akhirnya gereja pun disebut sebagai Mac Church, sama seperti McDonald itu, Mac Church. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa di pemandangan orang-orang percaya saat ini umumnya gereja tidak lagi dipandang sakral. Itu sebabnya masuk gereja A tidak cocok, pindah lagi gereja B dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang sering disebut dengan pertumbuhan gereja itu sebenarnya adalah perpindahan gereja saja, saudara. Nah, pada kesempatan ini saya mau ajak kita melihat 2 ayat ya di dalam kitab Rut. Ya, pasal yang pertama kita akan belajar bersama-sama mendalami apa kata firman Tuhan mengenai komitmen ini. Ya, mari kita lihat sama-sama. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati
di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Saudara, sampai di situ dulu pembacaan kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Inilah gambaran sebuah komitmen yang luar biasa. Seringkali dibacakan pada saat pernikahan, saudara, tapi ini antara mantu kepada mertua. Ya, dan perhatikan beberapa unsur penting. Komitmen pertama-tama itu adalah sebuah pilihan. Pilihan, saudara. Jadi ada beberapa alternatif, lalu saya pilih yang satu dan menolak yang lain. Dan ini pilihan daripada Rut. Orpah sebaliknya memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan memulai lembaran yang baru di sana. Lalu selain pilihan, juga perhatikan di sini, ini bukan asal milih saja, nanti kemudian dalam perjalanannya bisa saja ganti pilihan yang lain. Tidak. Ini adalah pilihan yang total dan tidak spasial atau tidak sebagian-sebagian, sepenuhnya utuh. Ya, tadi kita melihat sama-sama, kamu pergi ke sana, aku ke sana. Bahkan kamu mati di sana, aku pun juga mati di sana. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Hanya satu saja yang memisahkan kita, yaitu ketika maut menjemput, saudara. Dan ini harga yang luar biasa. Itu berarti bahwa Rut harus meninggalkan Moab, kampung halamannya, plus semua ilah-ilah yang biasa dia sembah di sana. Artinya dia betul-betul menyerahkan kehidupannya kepada mertuanya. Nah, mari sekarang saudara, untuk memperjelas ini, saya mau ajak kita melihat perbedaan ya antara komitmen dengan kontrak. Ya, kita biasanya, ya kita masyarakat modern ya, sangat kenal sekali dengan kontrak. Lalu apa bedanya? Ini bedanya saudara ya. Kalau komitmen itu berpusat kepada pasangan atau lawan. Lawan bukan berarti jelek ya, bukan lawan badminton harus dikalahkan, tidak. Tapi pasangan, kepada siapa saya membuat komitmen, dialah yang akan menjadi pusat perhatian saya. Nah, sementara kontrak berpusat pada diri. Ya, bayangkan saudara, saya mungkin membuat sebuah kontrak kerja dengan seorang rekan, ya, katakanlah si A. Maka pertimbangan saya bukan bagaimana saya bisa memberi, apa yang bisa saya kasih kepada dia, bagaimana saya bisa menyejahterakan hidupnya, tidak. Tetapi orientasinya itu kepada diri saya sendiri. Kalau saya kontrak kerja dengan dia, saya dapat apa? Jadi dalam kontrak, saya lebih memikirkan apa yang akan saya terima, saudara. Tetapi di dalam komitmen berbeda sekali. Kita komitmen kepada Allah, atau kepada pasangan hidup kita, atau kepada keluarga kita. Maka dalam pikiran kita bukan apa yang saya dapat dari mereka, tetapi apa yang bisa saya beri, nilai tambah apa yang bisa saya berikan untuk mereka, saudara. Itulah perbedaan antara komitmen dengan kontrak. Nah, sekarang mari kita rumuskan kalau begitu. Apa sih ya pengertian dari komitmen? Nah, saudara, ada banyak definisi, ada banyak pemahaman, tapi ini satu yang saya paling suka, dan ini betul-betul mengungkap esensi daripada komitmen itu. Ya, saya bacakan untuk kita. Apa itu komitmen? Komitmen itu berarti
ya, kita membuat keputusan di muka, di awal, terlepas dari situasi apapun yang terjadi selanjutnya. Ya, sekali lagi, komitmen adalah ketika saya membuat keputusan di muka, terlepas situasi apapun yang terjadi selanjutnya. Gambarannya gampang, saudara. Contoh misalnya ya, kalau ada pemberkatan nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mereka sama-sama mengucapkan janji nikah. Ya, biasanya diawali, aku mengambil kamu, sebutkan namanya, menjadi suami atau istriku. Aku akan berjanji mengasihimu, menjagamu untuk selamanya. Ya, lalu ditambahkan ya kondisinya, baik pada saat susah maupun senang, ya, baik pada saat kurang ataupun kelimpahan, baik pada saat sehat maupun sakit, ya. Nah, ini kondisi-kondisi ini, saudara, menunjukkan bahwa kalau saya sampai mengucapkan janji nikah, saya menikahi seseorang, artinya saya membuat keputusan di muka. Pokoknya apapun yang terjadi selanjutnya, maka aku akan tetap mengasihimu, maka aku akan tetap memeliharamu, aku akan tetap menjagamu. Itulah komitmen, saudara. Itulah komitmen. Jadi terlepas situasi apapun. Namun sayangnya memang kita mendapati seringkali, saudara, ya, di mana-mana ini komitmen kita kepada Allah itu sangat dangkal sekali. Biasanya loh, saudara, nggak nyinggung siapa-siapa di sini ya. Ya, puji Tuhan juga kalau ada yang tersinggung. Biasanya ya, kalau ada masalah, kalau ada anggota keluarga yang sakit, biasanya baru cari Tuhan, betul atau tidak? Kalau senang, lali, saudara. Tuhan dilupakan. Nah, itu bukan komitmen, itu namanya. Senang, susah, ya, saudara, dalam semua kondisi kehidupan. Saya sudah mengambil keputusan di muka untuk saya akan setia kepada Allah. Barangkali ungkapan yang sangat baik sekali, itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, Filipi pasal pertama ayat 21. Beliau mengatakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Itu adalah ungkapan komitmen yang tidak tergoyahkan. Itu sebabnya, saudara, ketika Rasul Paulus melayani Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, aniaya seperti apapun dia sudah alami itu. Ketika dia harus ada terpuruk kekurangan secara fisik, saudara, terlanjang puasa, makan berhari-hari, bahkan sampai berakhir di penjara, apakah kemudian dia meninggalkan Tuhan? Jawabnya tidak. Kalau kita bertanya, apa yang menyebabkan Rasul Paulus memiliki sikap hati yang tidak tergoyahkan? Maka jawabnya satu kata, komitmen. Dan itulah yang membuat dia menjadi produktif dalam kehidupannya. Saya mau mengatakan ini kepada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memiliki komitmen, maka kita tidak akan pernah produktif. Kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang bernilai, yang berharga di hadapan Tuhan. Saya membayangkan seringkali kalau kita makan itu ya, katakanlah di sebuah food court ya,
Lalu ada, tidak semua ini, mungkin sedikit juga ya. Saya tahu di warung subuh misalnya itu ya, kalau makan tuh ambil nampan begitu, lalu di depan ada etalase, ya isinya makanan semua, saudara. Lalu kita mulai dari titik start kita lihat makanan yang satu kurang cocok, yang lain maju lagi. Enggak, saya enggak cocok. Terus lihat lagi, enggak cocok lagi, maju lagi. Terus dan seterusnya sampai akhirnya kita di ujung berhadapan dengan kasir, saudara. Tetapi nampan kita tetap kosong. Kenapa? Karena kita tidak pernah membuat pilihan. Kita tidak pernah membuat komitmen. Dan itulah yang terjadi dengan kita. Ketika tidak ada komitmen, maka tidak ada hal-hal besar yang kita bisa hasilkan dari kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita tidak boleh lewatkan ya Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti saya akan bicara mengenai teladannya, mengenai komitmen. Tetapi perhatikan saudara, pada saat Tuhan Yesus memanggil para muridnya, dia juga memanggil para murid untuk mereka bisa membuat komitmen kepadanya. Ya, dengan perkataan apa? Simple, saudara. Ikutlah aku, begitu saja, saudara. Tapi kata itu sebenarnya begitu dalam, bukan hanya kemana-mana ikut Tuhan Yesus, tidak. Tetapi betul-betul mendedikasikan hidupnya, menyerahkan diri sepenuhnya, total, tidak spasial kepada Tuhan Yesus. Melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah pengertian daripada ikutlah aku. Nah, kalau saya mau katakanlah parafrase ya, saya kalimatkan ulang ya. Pengertian dari kata ikutlah aku barangkali bunyinya akan begini, saudara. Ketika saya mengikut Tuhan Yesus, maka inilah komitmen saya. Saya akan menghormati Kristus apapun harganya. Aku akan menaati firman-Nya sekalipun mungkin itu adalah pilihan yang paling sulit. Aku akan mengerjakan panggilan Allah dalam hidupku melebihi semua cita-cita dan mimpi-mimpiku. Sudah perhatikan di sini. Fokusnya bukan diri saya, tetapi Kristus yang menjadi pusat fokus saya, sehingga apapun yang saya lakukan, tentu saja saya akan menundukkan diri kepada otoritas Kristus dan mengizinkan Dialah yang akan memimpin kehidupan kita. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di dalam kitab Injil, maka Tuhan Yesus bukan hanya bicara soal teori saja, tetapi Dia memberikan contoh yang begitu indah mengenai arti daripada komitmen itu. Misalnya, saudara, saya tidak cantumkan di slide. Tuhan Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Kalau bukan komitmen, saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-9 beliau mengatakan, ada catatan di sana, sungguh aku Kristus datang untuk melakukan kehendak. Sekali lagi, ini bukan sekedar teori saja. Perhatikan saudara dalam beberapa insiden dalam kehidupannya. Ambil contoh saudara.
Pada saat Tuhan Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, saudara, perut betul-betul keroncongan, perut lapar sekali. Lalu iblis datang mencobai dia dan mengatakan, rubah roti batu ini menjadi roti. Tidak ada yang salah sebenarnya di situ. Tetapi dia sadar bahwa dia datang bukan untuk menjadi hambanya setan, saudara. Bukan. Dia nggak mau taat kepada setan sekalipun kelihatan baik di situ. Tetapi dia tetap memandang kepada Bapa yang mengutusnya. Dan dia pegang teguh firman-Nya. Dan mengatakan kepada iblis, manusia tidak hidup hanya dengan roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nanti ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, ada pilihan sebenarnya untuk dia kemudian mengatakan, aku gak sanggup Bapa, aku gak sanggup dan aku menyerah. Bahkan ketika dia dalam tekanan yang luar biasa, keputusan yang sangat sulit yang harus dia ambil, maka dia tetap memilih untuk mengedepankan kehendak Bapa di atas kehendaknya sendiri. Bahkan ketika dia tergantung di atas kayu salib, saudara, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia punya kekuatan, dia punya kuasa penuh sebagai Allah. Bisa saja dalam sekejap dia menghabisi orang-orang yang jahat yang ada di hadapannya itu. Dia bisa panggil berlaksa-laksa malaikat untuk menghabisi mereka dalam sekejap mata saja. Tetapi lagi-lagi dia menyerahkan hidupnya untuk menggenapi apa yang menjadi komitmennya. Dia sadar dia diutus untuk mati bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang mesti kita teladani dalam kehidupan kita. Saya kemudian pikir praktis saja ya, kalau saya punya komitmen itu tandanya apa sih? Gitu. Kalau jemaat, kalau pelayan Tuhan punya komitmen, ya sebenarnya ini bukan hanya dalam konteks rohani atau pelayanan saja ya, tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan yang lain seperti yang saya katakan tadi. Apa tandanya? Maka saya melihat pertama-tama saudara, tanda seorang yang berkomitmen itu adalah inisiatif. Seorang yang punya komitmen tidak usah disuruh-suruh, saudara. Tidak usah disuruh-suruh. Ya kadang saya ngobrol dengan istri saya ini. Pada saat pandemi ini kan tidak ada ibadah sekolah minggu. Nah ini guru-guru sekolah minggu ini disuruh ngumpulin ya. Katakanlah ceritanya yang mau disampaikan apa, suruh ngerekam pujiannya apa. Aduh susahnya mesti diingat diulang-ulang kali. Kalau sudah bikin pun asal-asalan saudara. Bayangkan saja itu ya, rekaman ini kan ya, rekaman ya memang gak gampang juga. Kalau gak di studio ya gak kedap saudara. Kadang ada suara lagi ngomong gitu, kukuryu gitu ya, dikumpul itu saudara. Mau dicoba lagi, ayamnya dipinggirkan dulu. Saudara, orang kalau punya komitmen dia punya inisiatif. Yang kedua dia selalu memberikan yang terbaik seperti yang saya singgung tadi. Dia tidak puas saudara. Kapan hari anak saya bilang kepada saya, "Pak, Papa pernah lihat slide-nya khotbahnya Pak Henok itu?" Oh, belum pernah, enggak. Saya juga keliling, enggak pernah ketemu. Lalu pas pelayanan di gereja, coba deh Pak lihat, api Pak, sederhana tapi api. Saya lihat, oh betul juga ya, api gitu, sederhana tapi bagus. Nah, saudara,
Lalu saya cari tahu caranya ya apa, dibuka YouTube. Semua ada kalau kita mau, saudara. Kalau kita mau, kita bisa melakukan lebih daripada yang biasa kita lakukan. Nah, saya yakin kalau ini kita terapkan dalam semua bidang kehidupan kita. Kalau saudara bekerja sebagai pegawai, kalau saudara bekerja sebagai pegawai di bank kah, sebagai guru kah, apa saja pekerjaan, pedagang kah, saudara bisa melakukan lebih kalau saudara punya komitmen. Itu kuncinya. Makanya tadi saya kutip dari Luciano Pavarotti. Itulah kuncinya. Itulah yang membedakan seorang yang berhasil dan yang tidak. Dan terakhir, tidak ada kompromi. Saudara, Tuhan Yesus katakan apa? Kalau orang sedang membajak, maka satu hal yang tidak boleh dilakukan. Apa itu? Menoleh ke belakang. Itu berarti kita tetap harus pegang teguh kebenaran firman Tuhan sebagai prinsip-prinsip kehidupan. Mungkin ketika saya melakukan itu, saya mengambil keputusan yang paling sulit. Tetapi karena saya sudah mengambil komitmen, terlepas situasi apapun di depan sana, saya tetap akan berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Amin, saudara. Amin. Waduh, tahun baru kok lemes ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya mau mengakhiri dengan sebuah kutipan dari Johann Wolfgang von Goethe, ya. Ini bagus sekali, saudara, untuk kita bawa pulang menutup firman Tuhan pada kesempatan ini. Dia katakan begini, sebelum seorang mengambil sebuah komitmen, maka ia akan diperhadapkan, ya, ini masalah yang akan kita hadapi. Satu, keraguan untuk melangkah. Ya apa ya, ini kalau aku ambil keputusan ini memang gak populer dan gak menguntungkan. Kalau yang ini menguntungkan, tapi kok nyerempet yang gak bener. Bingung, ragu. Tapi kalau sudah ada komitmen, apapun, bahkan ketika itu paling sulit, mungkin akan menyengsarakan saya untuk sementara waktu, tapi komitmen saya akan memilih bahwa saya akan berjalan dalam kebenaran. Saudara, kedua apa? Kemungkinan untuk mundur. Kalau tidak ada komitmen, saudara, menghadapi situasi yang sulit, untuk apa saya ikut Tuhan? Ya, lawang ini yang saya dapat. Mundur, saudara. Dan yang terakhir, ketidakefektifan. Akhirnya kita tidak akan pernah menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Saya sedih, saudara, ada banyak anak-anak muda ini kalau ditanya, ya apa yang kamu mau lakukan ke depan? Ya mengalir saja Pak, pokoknya lihat aja lah. Nanti gampang kalau kasih dibawa ke sana ya ikut aja. Loh, saudara, sekali lagi tidak ada komitmen, nampan akan tetap kosong. Saudara harus pilih satu. Amin. Pilih Tuhan Yesus pertama-tama. Lalu kalau saudara menggeluti sebuah pekerjaan, geluti apapun sampai berdarah-darah, nanti akan ketemu, saudara. Oh, Tuhan panggil kita memang di situ. Saya percaya Tuhan akan membuat kita berhasil. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan pagi ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu
rencanamu untuk kemuliaan. Mari kita berdiri bersama-sama sambil mengangkat tangan, katakan mengiringmu. Amin. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Kehendakmu ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk sekali lagi katakan dengan lebih sungguh lagi, mengiringmu ya Tuhan. Oh, inilah hidup kami, inilah hidup kami ya Tuhan. Rencanamu Bapa, kehendakmu ku serahkan padamu, oh, harapanku hanya di dalammu, bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, memuliakanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami Bapa, serahkan kepadamu Yesus. Haleluya. Mari saudara, mungkin kita perlu membuat re-komitmen, kita kembali meneguhkan komitmen kita di hadapan Tuhan pagi ini. Katakan kepada Tuhan, kalau tahun-tahun lalu saya masih setengah-setengah dalam kehidupan imanku, tahun ini Tuhan, aku mau benar-benar mengambil komitmen yang utuh, yang penuh, yang total kepadamu Tuhan, dan mengizinkan Engkau menjadi Raja, Tuhan, dan pemimpin atas hidup kami. Bapa, inilah hidup kami, sertai kami ya Tuhan sepanjang tahun ini. Kami percaya tahun ini kami akan melihat hal-hal yang besar Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Bila
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.